Halo teman-teman, saya Duratul Nafisa dengan NIM 251040076. Kali ini saya akan sedikit membedah film yang berjudul Keluarga Super Hemat yang akan dikaitkan dengan teori Sigmund Freud. Langsung saja, film ini kelihatannya cuma film sederhana yang isinya tuh tentang lucu-lucuan. Tapi kalau kita bedah pakai teori Sigmund Freud, ternyata filmnya tuh dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Di sini sambil aku ceritain beberapa adegan di filmnya. Nah, di film ini kita dikenalkan dengan satu keluarga yang hidupnya itu super banget irit. Semua diatur ketat, bukan cuma soal uang, tetapi sampai hal-hal kecil yang sebenarnya itu kelihatannya sepele. Nah, kalau kita pakai teori Sigmund Freud, kepribadian manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada id, ego, dan super ego. Menariknya, 3 hal ini kelihatan jelas banget di beberapa scan film yang ada di judul Keluarga Super Hemat ini. Yang pertama kita membahas soal id, yaitu bagian diri yang pengennya senang, nyaman, dan langsung tercapai atau langsung terpenuhi. Nah, di film ini id kelihatan jelas di scan saat anak-anak mengeluh soal makanan. Ada beberapa adegan di mana mereka itu cuma makan menu yang itu-itu lagi. Porsinya dibagi ketat, bahkan sisa makanan itu dihitung. Di situ, anak-anak kelihatan kecewa. Ada yang cemberut, ada yang nyeletuk pengen makan enak kayak teman-temannya. Secara psikologis, ini id yang lagi teriak. Mereka tuh pengen makan tanpa mikirin aturan, ngerasain kesenangan sederhana, dan juga hidup normal tanpa aturan. Tapi keinginan itu nggak bisa keluar bebas karena lagi-lagi ditolak langsung oleh peraturan orang tuanya yang mengharuskan hidup super irit. Nah, yang kedua, kita masuk ke super ego. Super ego ini paling kelihatan di scan orang tua, terutama saat mengatur keuangan dan gaya hidup. Ada adegan ketika orang tua itu langsung menegur kalau ada anggota keluarga yang boros sedikit saja. Misalnya saat lampu dinyalain terlalu lama, pengeluaran yang dianggap tidak penting, atau beli sesuatu yang baru tanpa izin dari mereka. Nada bicaranya tuh tegas, bahkan kadang terkesan dingin. Nah, di situ super ego berjalan dengan sangat kuat. Orang tua merasa kita tuh harus bertahan, hemat itu kewajiban, dan kalau nggak disiplin, keluarga ini akan hancur. Masalahnya, super ego yang terlalu dominan bikin suasana rumah tuh menjadi lebih tertekan. Nah, sekarang ego. Ego ini fungsinya adalah penengah, menjadi penyeimbang. Dia yang mikir secara realistis. Tapi di film ini, ego kita bisa lihat saat scan ketika ada anggota keluarga yang mencoba menenangkan suasana saat konflik muncul. Contohnya, waktu terjadi adu argumen antara orang tua dan anak. Ada satu momen di mana salah satu anggota keluarga bilang kurang lebih seperti ini. Kita harus hemat, tapi jangan sampai bikin kita semua nggak bahagia. Nah, ini ego yang lagi kerja keras. Dia tuh berusaha nyari jalan tengah. Gimana caranya biar tetap hemat, tapi juga menjaga perasaan dan menghindari konflik yang lebih besar. Sayangnya, ego sering kalah sama super ego yang terlalu kuat, yang terlalu kaku. Kalau kita perhatiin, konflik di film ini bukan cuma soal uang, tapi soal ketidakseimbangan antara id, ego, dan super ego. Id yang ditekan secara terus-menerus akan muncul emosi dan rasa nggak puas. Lalu super ego yang terlalu keras itu membuat aturan menjadi beban. Dan ego di sini merasa kewalahan hingga akhirnya konflik malah semakin sering muncul. Tapi yang menarik dari film ini ada scan yang dimana semua emosi akhirnya meledak. Biasanya ditandai dengan pertengkaran besar atau momen kejujuran yang nggak bisa ditahan lagi. Di situ masing-masing karakter mulai jujur sama perasaannya, seperti rasa capek, rasa tertekan, dan rasa yang pengen dimengerti. Ini secara psikologis momen penting karena akhirnya ego mulai benar-benar bekerja. Di bagian akhir film ini kita bisa lihat perubahan kecil tapi banyak bermakna. Nah, ada beberapa adegan di mana keluarga tuh mulai lebih terbuka, lebih mau mendengarkan, dan nggak sekaku sebelumnya soal aturan. Hemat tetap dijalani, tapi dengan empati. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara id, ego, dan super ego itu penting banget dalam kehidupan keluarga.
Kalau ditarik kesimpulan, keluarga super hemat ngajarin kita bahwa keinginan itu wajar, aturan itu perlu, tetapi kebahagiaan juga harus diperhatikan. Seperti Freud mengatakan, manusia yang sehat secara psikologis adalah manusia yang bisa menyeimbangkan ketiganya, yaitu antara id, ego, dan superego. Jadi walaupun film ini kelihatannya sederhana, ternyata isinya tuh dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang keluarga, tentang tekanan hidup, dan usaha untuk saling memahami. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.